Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita mau memberi jangkrik ke murai batu ini ya teman-teman sekalian. Nah, di samping itu kita juga mau ngasih minyak ikan ini ya. Minyak ikannya. Maaf. Nah, ini dia ya. Jadi kenapa saya kasih minyak ikan? Karena murai batu ini bulunya kusam ya, jelek, padahal baru habis ganti bulu. Nah, ini biasanya masalahnya bisa karena stres, kemudian kekurangan nutrisi, dan juga faktor lingkungan ya. Mungkin murai tersebut baru pindah dari lingkungan yang mungkin sebelumnya di daerah yang dingin, kemudian pindah ke daerah yang panas ya, atau sebaliknya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya banyak faktor ya teman-teman sekalian. Mungkin kekurangan nutrisi juga ya. Kemudian oke, maaf lanjut ya. Jadi efeknya juga berpengaruh terhadap murainya ya, seperti ya kurang gacor juga pastinya ya. Dan nggak enak dipandang pastinya seperti itu. Nah, maka dari itu kita kasih minyak ikan ini supaya untuk memulihkan bulunya ya. Nah, jadi cara pakainya itu gampang ya teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya bisa pakai suntik atau kalau saya pakai jarum nih, karena saya cari-cari tadi suntiknya nggak ketemu. Saya pakai jarum, saya tusuk seperti ini ya. Setelah saya tusuk, nah itu kan keluar ya. Nah, setelah keluar barulah kita oleskan ke jangkriknya ya teman-teman sekalian. Sebentar ya, jangkriknya malah pada kabur. Nah, ini jangkriknya ya, ini saya oleskan. Nah, ini bentar. Kalau lebih bagusnya itu disuntikan ya. Ini saya oleskan ya. Ini kembali ngeblur lagi ya. Ginilah kira-kira teman-teman sekalian oleskannya. Nah, saya itu baru dikasihkan ke murai batu. Ini sebenarnya saya nggak mau ngasih pakai tangan, tapi ya udah nggak apa-apa untuk di video ini aja. Nah, sebenarnya ngasihnya langsung di sana ya. Nah, berapa banyaknya ya, 3-5 ekor lah ya, secukupnya aja. Bentar, kita fokuskan lagi. Maaf. Nah, maaf ya. Nih, kita pencet dikit supaya minyaknya keluar. Nah, baru kita kasih. Ini rutin saya kasih ya, sehari itu 2 kali, boleh 3 kali. Saya 2 kali aja kok, kadang sekali juga, nggak nentu ya teman-teman sekalian. Nah, tuh. Jadi minyak ikan ini juga sangat penting ya, dan juga sering-sering ngasih kroto, kemudian jangkrik ya, tapi dengan takaran tersendiri ya teman-teman sekalian, berdasarkan takaran teman-teman sekalian. Jadi nggak bisa saya bilang berapa bang, nah, nggak tahu saya ya, karena setiap murai batu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, furnya juga jangan sampai telat dan jangan sampai basi. Nah, biasanya fur yang basi, telat ngasih fur, itu juga mempengaruhi ini ya, bulunya juga dan stresnya juga pastinya. Kalau burungnya stres, otomatis dia juga bulunya bakal keluar jelek juga itu teman sekalian. Tuh. Nah, jadi nanti kalau mau beli minyak ikannya juga saya tautkan linknya ya di video ini, ditekan aja. Nah, dan furnya juga saya biasanya pakai gold coin hijau, atau kadang Nutrimik juga bagus ya teman sekalian. Bisa di klik kalau mau beli, atau kalau tersedia di sana ya juga nggak apa-apa. Di TikTok saya juga ada teman-teman sekalian, juga jangan lupa bergabung dengan TikTok saya, karena ya kita membuat video-video singkat tapi menarik ya, video singkat tapi jelas kan, seperti itu. Nah, di TikTok ada. Nah, ini biasanya settingannya tinggi teman-teman sekalian, tapi semenjak ganti bulu saya rendahkan dulu, supaya dia terbiasa dulu, supaya tubuhnya juga kebal ya tujuannya. Nah, tapi nanti ya kita lihat kembali lagi ya setelah dia benar-benar selesai. Ini kan masih ada nyulamnya bulunya ya.
Nah nanti baru kalau misalkan dia masih kurang ya kita tambahin, kan seperti itu. Jadi intinya minyak ikan ini untuk melembutkan bulunya, untuk mengkilap ya, supaya bulunya mengkilap. Nah, karena bulunya nggak enak dipandang teman-teman sekalian, serius. Ini udah mulai agak mending ya, udah 3 hari saya kasih ini udah agak berubah, bulunya udah agak lembut, udah lumayan mengkilap. Nah kemarin itu udah kusut dan nggak bagus juga gitu ya. Nah, kita kasih lagi. Tuh, ini minyak ikannya seperti ini. Ya kadang ini cukup untuk sehari ya, 1 butir ini. Tuh. Boleh, pokoknya teman-teman sesuaikan aja gitu ya. Nah, ini dia kalau belum cukup tuh ya masih seperti ini. Nih. Dan juga teman-teman sekalian, pastikan murai batu teman-teman juga keadaan sehat ya. Karena kalau nggak sehat, otomatis juga bulunya pasti jelek dan nguraknya bisa gagal. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilihat dari kotorannya, kemudian aktifnya, kalau dia kurang aktif seperti apa gitu ya. Nah, ini kotorannya insya Allah bagus ya. Nah, jadi kotoran yang bagus itu dia keras ya, nggak pecah-pecah, kemudian nggak encer dan nggak berbau ya. Berbau itu pasti, tapi nggak berbau nggak enak gitu loh maksudnya. Nah ini baunya ya biasa standar lah kotoran pada umumnya ya, kotoran murai. Nah dan juga yang dikeluarkannya sesuai ya. Kalau purnya hijau, yang dikeluarkannya hijau di sini. Kalau purnya hijau keluarnya putih, nah berarti pertanda ada kelainan pada sistem pencernaan murai batu teman-teman sekalian. Maka dari itu kita harus benar-benar cek ya di mana masalahnya. Nah pastikan juga beri vitamin juga biar lebih bagus. Saya pakai Ebot Fit biasanya teman-teman sekalian, supaya dia fit, supaya dia sehat, nafsu makannya juga kuat. Nah, itu ya terserah mau langsung ditetesin atau ditetesin ke sini nggak apa-apa. Ya mungkin itulah teman-teman sekalian rawatan harian ya supaya murai batu kita selalu sehat. Ini udah agak mending ya, kemarin tuh dia agak malas-malasan. Mungkin faktor ganti bulu juga ya. Ini belum selesai sebenarnya teman-teman sekalian. Tapi udah mulai gacor, udah mulai enak lah dipandang seperti itu. Oke, jadi segitu dulu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini